Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa, alladzi farada alaina siyama Ramadan wa ja'alahu syahrul mubarak wa syahrul rahmah wa syahrul maghfirah wa futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabul jahannam wa sulsilatis syayatin wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bab istihbab wasiyati ahli al-marid. Wa man yaqaddamu bil ihsan. Faqad qala Allah Ta'ala fi hadits al-qudsi, ya ibadi inni haramtu zulman ala nafsi وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا. ورأينا في كتاب ابن سني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum min al-awja kullaha wa min hammi ay yaqul bismillahil kabir na'udzu billahil azim min syarri 'irqin na'ar wa min syarri harrin nar wa yanbaghi an yaqra'u ala nafsil fatihah wa qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain wa yanfadha fi yadayhi kama sabaqa bayanuhu. Bab istihbabu tatyibi nafsil marid. Warana fi kitab at-Tirmidzi wa Ibn Majah bi isnad dhaif an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhaltum ala marid fanaffasu lahu fi ajli fa inna dhalika la yaruddu shay'an wa yutayyibu nafsahu wa ya'ni anhu hadith Ibn Abbas as-sabaqa fi babi ma yuqalu lil marid la ba'sa tahurun insyaallah, la ba'sa tahurun insyaallah. Yang kami muliakan dan menjadi kebanggaan kita semua, Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palopo, panitia pengajian Ramadan, pengurus masjid, para pimpinan, kepala bahagian, dan seluruh stakeholder jajaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palopo yang Masya Allah dalam pengamatan kami, karena kami juga keliling ngaji membawakan pengajian, dalam pengamatan kami jazbah semangat ilmu yang tertinggi itu bisa kita dapatkan insya Allah salah satu instansi yang ada di Kota Palopo, yakni di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palopo. Semoga ini menjadi kebaikan kita semua insya Allah. Sekarang kita akan masuk dalam pembahasan tentang ketetapan Allah dan sikap kita terhadap orang sakit.
Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai kalian hamba-hambaku, inni haramtu zulma, sesungguhnya aku, kata Allah, telah mengharamkan kezaliman, penganiayaan ala nafsi, atas diriku. Maka jangan pernah menganggap ketidakadilan berlaku pada diri seseorang. Hatta fi marid, bahkan orang sakit sekalipun, Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan itu adalah bukti tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Di mana letak bukti dan cinta kasih sayang Allah? Ketika kita ditimpa musibah, ditimpa bencana dan sebagainya, maka telah dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin melihat hati kita. Jikalau Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, ibtalahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan uji dia. Salah satu ujian adalah penyakit jasad, ataupun juga ada penyakit batin, penyakit hati. Masya Allah, sakitnya jasad masih bisa diobati, sakitnya batin, Masya Allah, kayaknya memang harus melalui siraman rohani tertentu. Bisa jadi patah hati. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, famar radiya, barang siapa yang dia ridho. Maksud daripada ridho di sini dimulai daripada lisannya, ucapannya, perbuatannya. Ketika dia sakit akan bisa menjadi sebab Allah ridho kepadanya. Falahu ridho. Semisal terkadang tanpa sadar seseorang nyeletuk, melontarkan ucapan yang beraroma kufur. Ketika dia sakit, kena musibah atau apa, diuji, maka dia katakan, dosa apa saya kok sampai seperti ini? Subhanallah. Maka dijelaskan dalam hadis yang lain, Inna Allah Ta'ala yahtijju yawmal qiyamah bi arba'atin anfus ala al-arba'ati ajnasin minan nas wa ahaduhuma wa ala al-marid bi ayyub. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita, bahkan kepada para nabi dan rasul, Allah uji dia dengan berbagai macam ujian, yang bahkan kalau ujiannya para nabi dan rasul itu mau ditimpakan kepada kita, yakin dan percaya kita tidak akan kuat untuk menjalaninya. Dan pantaslah kalau para nabi dan rasul mereka mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah, karena Allah cinta dia dengan sebab dia ridho atas ketetapannya Allah. Nabi Allah Ayyub alaihi salatu wassalam telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baginya penyakit, sampai setiap persendihannya itu ditempati belatung bersarang. Setiap ruas-ruasnya itu, Pak, Masya Allah, ada belatung bersarang di situ, ada ulat. Sehingga beliau dikucilkan dari masyarakat, diasingkan. Tapi disitulah nampak kisah ini untuk menunjukkan kepada kita pentingnya orang yang mau mendampingi kita dalam suka dan duka, yang insya Allah ketika duka datang dia masih bertahan, maka balasannya adalah jannah. Yang setia saat itu tinggal istrinya Nabi Allah Ayyub alaihissalatu wassalam. Sebagai seorang nabi, Nabi Ayyub menunjukkan kepada kita, meskipun semua persendihannya telah ditempati belatung untuk bersarang, satu saja yang dia minta, ya Allah, kalaupun semua harus tempati belatung,
jangan sampai lisan saya, cukuplah lisan saya untuk tidak ditempati belatung, tidak digerogoti, karena lisan saya masih saya mau gunakan untuk berpikir kepada Allah. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabiullah Ayub punya hajat, punya keperluan, bahkan ingin berwudu, ingin bersuci, maka Nabi Ayub dengan sabarnya, dengan hati-hatinya, bahkan kalau dilihat belatungnya itu sedang istirahat, dengan santunnya beliau diangkat pelan-pelan, diletak baik-baik, dia beritahu, "Istagfir, izin dulu, saya mau bersih-bersih." Izin dulu katanya. Ya, saya mau berwudu. Setelah selesai, dikembalikan ke tempatnya. Saya tidak punya hak untuk memutuskan rezekimu. Dikembalikan ke tempatnya. Melatih hati, jangan sampai kita itu bersifat ganas, apalagi kemudian Masya Allah melontarkan hal-hal yang sebenarnya tidak pantas untuk kita lontarkan, ungkapan-ungkapan itu. Maka di dalam kitab ini pun juga telah dijelaskan apa yang mesti kita lakukan terhadap orang yang ditimpa kepadanya tingkatan-tingkatan sakit, soda'a atau amin atau ghairihima. Jadi tingkatan sakit itu Pak diibaratkan begini, tidak serta-merta semua orang sakit langsung dapat keringanan dalam ibadah. Sekiranya mau diibaratkan angka 0 sampai angka 10 itu, 10 itu adalah orang yang betul-betul fit, 10 ke angka 0, kemudian minus 10. Minus 10 itu sudah meninggal dunia. Maka kalau orang berada dalam kondisi fit, angka 10, dia belum bisa mendapatkan rukso keringanan kalau dia ini mendapatkan penyakit yang mana levelnya dia itu hanya turun sampai di 3 digit. Dia sampai di level 8. Tidak tahu kalau dalam medis bahasanya seperti apa. Yang jelas orang tersebut belum perlu diberikan obat, melainkan hanya vitamin, yang mana masih diharapkan metabolismenya itu masih bisa memulihkan penyakitnya sendiri. Ya, tidak tahu kebijakan dalam kedokteran seperti apa. Yang jelas kalau dia masih turun 3 digit, dia ini masih diharapkan melalui tubuhnya sendiri, dia akan kembali bisa naik secara perlahan. Sehingga tidak semua orang sakit dia diminta, dibutuhkan. Bagus mungkin kalau dibawa jalan-jalan pagi ini. Kalau dia masih di level 10 sampai level 8 boleh. Dan itu belum masuk di dalam kategori orang sakit. Dan sakit seperti itu, ini sakit yang umum Pak. Kan ada orang yang dia ini ya, dia kena flu sepanjang tahun, orang yang polip dan sebagainya. Ada orang yang dia itu headache, migrain dan sebagainya, itu sudah menjadi penyakit dia. Maka sakitnya dia itu hanya sekedar untuk menggugurkan dosa-dosanya. Sakit-sakit ringan yang seperti itu, sakit kepala, capek, pegel, ini adalah untuk menggugurkan dosa. Tapi kalau dia dari sudah level 7 turun sampai ke level 3, jadi 5 digit turun, dari level 7 turun sampai level 3, maka itu baru dikatakan al-marid, baru dikatakan dia itu sakit. Artinya sudah kemudian diberikan penanganan melalui obat dan sebagainya, tindakan dokter. Kalau dia turun lagi levelnya dari level 2 sampai ke minus 3, baru ini dikatakan ad-darurah. Baru ada keringanan, baru ada arukso keringanan ya, untuk memendekkan sholatnya, untuk melaksanakan ibadahnya, tidak seperti dengan biasanya. Kalau sudah turun level dari minus 3 sampai minus 7, berarti ini sudah namanya masyaqqah,
kepayahan. Dan ketika dia sudah di level minus level 7, ya wallahu a'lam juga bagaimana pandangan medis. Kebanyakan dia kami lihat bahasa dokter mungkin sudah angkat tangan satu persatu, mungkin sudah mulai dilepaskan ya kalau ada yang menempel di badannya. Dan saat itu apa yang mesti sikap yang kita lakukan? Maka inilah tingkatan yang perlu kita pahami. Ini orang berada di level mana dan bagaimana kita menentukan hukum kepadanya. Jangan sampai dia itu lemes, capek karena dia memang dia yang tambah volume kerjanya, dia yang terlalu luar biasa sampai bilang tidak bisa pergi masjid, ini capek kan. Ini tidak masuk dalam kategori. Tidak ada rukso bagi yang begitu. Kenapa dia belum masuk di dalam level al-marid? Maka Rasulullah SAW beliau menjelaskan, Inna Allah Ta'ala yuhibbu an yukhaza birahasi kama yuhibbu an yukhaza bi'azaimi. Sehingga inilah perlunya kalau kita lagi fit, lagi punya duit, lagi apa saja, pokoknya kita ini dalam kondisi top segala-galanya, kita berusaha mengamalkan agama dengan azimah. Azimah itu adalah mengamalkan agama sesuai dengan tuntunan syariah yang sebenar-benarnya. Ya, kita laksanakan sholat, kita laksanakan puasa, kita tunaikan zakat. Ketika kita azimah, kenapa? Ada saat kita ini bukan kena azimah lagi, kena rukhsah. Kalau dia sudah berada dalam level ad-darurah, levelnya itu adalah berada di level 2 sampai minus 3, maka meskipun dia sholat duduk, meskipun dia sholat berbaring, meskipun dia sudah tidak bisa sedekah, kalau dia dalam level itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala catatkan orang tersebut mendapatkan pahala seperti waktu dia laksanakan dengan azimah. Inilah hebatnya orang yang selalu mengamalkan agama dengan azimah. Tapi kalau dia tidak biasa, dia malas-malasan, dia tidak menjaga amalnya, maka ketika dia sakit, dia sholat duduk, maka dia itu tidak dapatkan azimah, tidak dapatkan pahala penuh, melainkan mendapatkan pahala yang cacat seperti mana keadaannya. Bisa dipahami, Pak? Jadi hebatnya Allah muliakan orang yang istiqomah dalam amal, sehingga ketika tiba amal, Allah berikan hadiah kepadanya. Itu adalah hadiah daripada Allah. Inna Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala suka dan cinta kepada orang yang mau mengambil hadiah daripada Allah, keringanan daripada Allah. Kama yuhibbu, seperti mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang mengamalkan agama dalam keadaan azimah. Maka Masya Allah, terutama kita di dunia medis, ini sangat luar biasa, Pak. Di samping memang itu sudah aktivitas kita, rutinitas kita, keahlian kita di situ, ternyata kalau benar kita berjalan dari rumah ke tempat kerja kita sedang berusaha datang ke lautan samudra yang Masya Allah penuh dengan maghfirah, pengampunan Allah, penuh dengan rahmat Allah, bahkan para malaikat selalu mendampinginya. Jadi datang kita ini bukan sekedar mau tengok pasien, bukan sekedar menunaikan tugas, tetapi datangnya kita ini adalah untuk mengamalkan agama, untuk bagaimana kita ini berenang dalam lautan samudra pengampunan Allah. Sehingga sederhana saja sebenarnya apa yang mesti kita buat ketika kita sudah masuk ke ruangannya pasien, ketika kita sudah melihat orang sakit. Pasien itu berarti dia di level berikutnya. Level pertama ini adalah orang sakit secara umum, dan kita adalah hamba Allah yang datang menengok orang sakit untuk mendapatkan keutamaan.
Idza dakhaltum 'alal maridah, maka apabila kalian menengok masuk ke dalam ruangan orang-orang yang sedang sakit, fanaffasu, maka yang pertama kali perlu kita lakukan ini adalah menghibur dia. Hiburan yang pertama itu adalah mengucapkan salam untuk menyuburkan hatinya. Karena seseorang hanya akan bisa lebih mudah untuk melewati tahapan proses penyembuhan kalau serta-merta batinnya juga disuburkan. Ketika kekuatan batin itu sudah terbangun, Pak, insya Allah seseorang akan lebih cepat pulihnya. Makanya batinnya juga itu yang mau diberikan siraman rohani, mau dikuatkan dia, sehingga Masya Allah dia senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Dan dari sangka baiknya itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kebaikan yang lebih. Jadi dia diajak dia ini, fanafasu, hiburlah dia sangka baik kepada Allah. Bahkan Masya Allah kebanyakan para aulia ini, Pak, aulia, para waliullah, ketika dia datang kepada orang sakit, bahkan sekelas Harun ar-Rasyid, sekelas Abdullah ibn Umar, dia datang kepada orang sakit, dia hibur dulu, kemudian setelah itu dia bilang, tolong doakan kami. Orang sakit bingung, loh, bukannya Bapak yang mau doakan saya, kok saya yang doakan Bapak? Sehingga dikatakan sebenarnya derajat orang ketika dia sakit, derajatnya dia ini adalah sahibud doa. Dia ini menjadi pemilik doa, yang mana doanya itu sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih cepat. Kalau tadi wali dia datang minta agar orang sakit mendoakan dia, ternyata derajat orang sakit yang awam tapi menjaga hubungan hatinya dengan Allah, derajat doanya lebih makbul daripada 40 orang wali yang berdoa. Sehingga Masya Allah, kalau kita berada dalam wilayah itu, kita akan bisa menjaga senantiasa lisan kita. Kita akan senantiasa berharap, ya Allah, jadikanlah sakitku ini sebagai sebab gugurnya dosa. Ya Allah, jadikanlah sakitku ini sebagai sebab hidayah bagi istriku, hidayah bagi anakku, sebagai sebab Engkau mudahkan langkah kami menuju jannah. Banyak makalah-makalah yang bisa kita sandarkan dari sangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Masya Allah, orang-orang yang sakit dia senantiasa kita hibur. Kemudian ada doa yang sederhana yang kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam bab yang mesti kita ucapkan kepada orang sakit. Kalau kita masuk, selesai itu, ya, diusap kepalanya. Kemudian kita bacakan la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa, tidak mengapa. Tahurun, insyaallah ini akan menjadi pembersih, penyuci secara zahir dan batin, insyaallah taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan sesuai dengan apa yang ada di dalam hati hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita lanjut, Pak, ya boleh mungkin kalau ada yang mau ditanyakan ini, karena nanti kita akan masuk menentukan stage-nya, kedudukan orang sakit dan sikap kita kepadanya. Terima kasih Pak Ustaz. Saya bertanya ini, kalau orang sakit dan tidak berpuasa, apakah dia wajib mengganti puasanya? Seperti halnya untuk perempuan yang biasanya haid harus mengganti. Sedangkan kalau orang sakit bagaimana? Karena setahu saya seperti kalau orang hamil biasanya mengganti fidyah. Mohon penjelasannya Pak. Ya, berarti kita sedang harus melangkah ke pembahasan selanjutnya, karena ya mau tak mau kita sudah digiring dengan pertanyaan yang sama. Jadi kalau ada orang sakit
ada sakit-sakit yang tidak masuk dalam kategori rukshoh. Seperti itu sakit kepala, capek, apalagi yang pegel ini tidak serta-merta itu mau langsung kemudian dia tidak bisa puasa. Dia tetap wajib untuk puasa. Artinya dokter lebih tahu, lebih paham itu. Oh, ini orang bisa dipulih dia ini kalau minum UC, insya Allah bisa pulih. Sehingga sebenarnya tahapan itu juga nanti bisa diputuskan setelah 3 hari. Jadi berobat rutin selama 3 hari, minum obat rutin selama 3 hari, bahkan itu yang dianjurkan juga. Baik itu dalam garis takwa maupun dalam garis fatwa, sebenarnya tetap saja dianjurkan 3 hari ketika orang itu sudah mulai sakit, mulai merasakan panas-panas Kak kurasa, tapi kan panasnya itu belum tentu dia sakit. Ini baru gejala yang ternyata ketika dia mengkonsumsi vitamin dan sebagainya, bisa sehat kembali, berarti dia belum masuk. Ini baru gejala, bedakan gejala. Maka kalau ada orang yang sudah mulai kena gejala begitu, dianjurkan 3 hari berturut-turut dia jangan cerita masalahnya dulu. Artinya tidak enak dirasa, jangan baru tidak enak dirasa langsung kali ini. Ini kita terlalu lebay juga. Tapi lebay kepada sesama manusia tidak boleh. Yang boleh lebay kepada Allah. Maksudnya ketika sudah mulai panas-panas badan tercapek kita sebenarnya Allah tunggu kita untuk mengadu kepadanya, curhat kepada Allah. 3 hari berturut-turut kita tidak cerita masalah kita kepada makhluk. Istri tidak cerita masalahnya sama suami, suami tidak cerita masalahnya sama istri. Kemudian dia setiap malam doa kepada Allah, curhat, dia ceritakan masalahnya. Ya Allah, saya begini, ya Allah, saya begitu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebenarnya inilah penyakit yang kebanyakan Allah berikan kepada para kekasihnya, bikhasan orang-orang khususnya, hanya untuk menggugurkan dosanya, untuk kemudian mengembalikan dia kepada Allah, tafirru ilallah, untuk kemudian Allah rindu mau lihat dia menangis lagi. Lama-lama tidak menangis ini perlu lagi dicubit-cubit, lama-lama tidak menangis ini perlu lagi dikasih sakit kepala, minta lagi kepada Allah, doa. Maka 3 hari berturut-turut kita tahan itu, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat di hari yang ketiga, di malam yang ketiga, ketika dia sudah selesai berdoa, untuk Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua hajat-hajat dia dalam tahun itu. Jadi sebenarnya Pak, ganjaran dari 3 tahun 3 hari ditebus untuk menunaikan hajat 1 tahun. Sehingga kalau begitu kan kayak sekelas Sayyidina Bilal, ketika dia mengalami ditimpa masalah dan sebagainya, Masya Allah, dia katakan Alhamdulillah, ini jalan yang Allah buka bagi saya untuk diterimanya saya punya doa. Kemudian yang tadi tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan, tidak ada alasan untuk tidak puasa. Kemudian orang yang sudah mulai mengalami sakit, jadi sakit dia sudah mulai benar-benar terganggu, ya kondisinya sudah mulai menurun. Karena yang pertama kali Allah cabut, baru masuk kategori orang sakit. Yang pertama kali Allah cabut ketika orang itu dikatakan sakit itu adalah rasa manis dari lisannya. Kalau sudah mulai pahit kita rasa itu, berarti sudah masuk dalam kategori ini sudah sakit dia. Maka dia boleh memilih apakah dia mau berpuasa hari itu ataukah tidak. Tapi kembali lagi, kalau dia masuk ke dalam golongan dia mau pakai jalur takwa, maka insya Allah dia akan tetap kuatkan dirinya untuk puasa. Kenapa? Karena dia yakin keutamaan itu tidak akan dia dapatkan di luar bulan Ramadan meskipun dia ganti. Kenapa? Karena dia tidak perlu berpuasa di situ, tetapi nanti dia tetap harus mengganti puasanya ketika dia sehat. Dan ini yang bikin banyak
salah paham keliru. Saya pernah dengar orang mengatakan itu orang kalau tidak bayar kalanya tahun ini, sudah lewat 1 tahun, maka dikali 2 nanti tahun depan. Sampai orang itu merasa ketakutan. Takutnya seperti apa? Tidak ada jalan bagi saya untuk bayar. Tidak. Kalau ternyata, dan ini juga keterlaluan kita, kalau ada utang puasa yang tidak terbayar dalam tahun itu. Sebenarnya salah satu maksud puasa Syawal disegerakan adalah untuk menemani istri kita, anak kita, ahli keluarga kita yang punya kala utang puasa bersegera dibayar di bulan Syawal. Tapi kalau sudah lewat 1 tahun dia belum bayar utangnya, maka yang tahun lalu itu dia bayar dengan fidyah. Misalnya utang puasanya 3, tahun ini dia sibuk untuk menyusui anaknya, sibuk untuk ini itu, tidak sadar masuk Ramadan, tapi belum bayar utang dia. Bagaimana ini sementara Ramadan sudah mau masuk? Jangan sampai kita bilang jadi 6 itu tidak. Tetap dia 3 utang puasanya, cuma lihurmatil waqtin, menunaikan haknya tahun itu, maka kita bayar fidyah yang 3. Tapi tetap kita punya utang puasa. Jadi ibu hamil, ibu menyusui, sebenarnya kalau itu belum sampai di level yang di bawah masyaqqah tadi, kan namanya tadi ad-darurah tingkat yang kedua, yang ketiga al-masyaqqah. Sedangkan ad-darurah saja masih banyak orang yang mau menguatkan dirinya untuk puasa. Kecuali kalau sudah al-masyaqqah. Al-masyaqqah itu adalah ketika dia melakukan aktivitas dan menjadikan dia semakin parah penyakitnya. Seperti kan ada orang, tidak semua orang bisa dibawa jalan-jalan pagi, sehingga seharusnya pasien paham ketika dokter beritahu tabe kita harus rawat inap. Maksudnya ini apa? Orang ini masih diharapkan dengan istirahatnya dia bisa pulih. Dia ini cuma butuh istirahat saja, tapi insya Allah kalau di rumahnya tidak istirahat, ini lebih baik dia rawat inap supaya dia bisa istirahat untuk menunaikan haknya juga. Itu haknya jasadnya dia. Jadi ibadahnya para medis ini luar biasa, Pak, menegakkan syariah. Ini kalau di rumahnya ini paling bersyukur lagi anaknya pergi kebun, tapi anu saya rawat inap. Artinya kalau dia rawat inap, maka dokter sudah bisa pahami ini tinggal tindakan, salah satu itu termasuk tindakan medis ketika dia diminta untuk istirahat. Artinya kalau dia banyak goyang ini, jadinya dia turun nanti ini, staminanya turun, akhirnya penyakitnya semakin parah. Anu bisa tolong sembuh dengan sebab vitamin G, dengan sebab istirahat G, tapi kok harus begini? Makanya kan ikhtiar itu kan begini. Terkadang orang memahami ikhtiar itu hanya dengan sebab-sebab zahir. Karena memang hukumnya haram meninggalkan ikhtiar. Meninggalkan ikhtiar itu hukumnya haram. Tapi jangan juga kita anggap orang yang dia itu berdoa tidak ikhtiar. Ini juga ikhtiar batin. Maka ikhtiar yang kita lakukan ini, Masya Allah, datang kepada orang, langsung beritahu kepadanya, la ba'sa tahurun insya Allah. Ini sudah kita tunaikan ikhtiar batinnya. Kemudian kita berikan ini ikhtiar zahirnya. Apakah dengan tindakan medis dan sebagainya. Jadi kalau dia sakit, menyusui dan sebagainya, dan dia kuatkan dirinya dengan catatan, tapi kan butuh tingkatan, Pak. Ada namanya makom di dalam Islam. Tidak semua orang berada di situ. Kalau dia katakan insya Allah saya tetap puasa saya, karena sepanjang sejarah saya dengarkan cerita, kisah, belum ada saya dengarkan kisah ibu menyusui di dalam bulan Ramadan meninggal dengan sebab menyusui. Dan kalaupun saya meninggal, insya Allah berkah ini meninggal di bulan Ramadan. Kan begitu. Sehingga Masya Allah dia memilih. Kalau dia mau memilih untuk jalur takwa, Masya Allah luar biasa. Kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman batin di situ. Seperti
yang tahun lalu kita jelaskan, orang taraweh, kalau dia mau memilih taraweh 1 juz setiap rakaat, bedanya pengalaman batinnya, bedanya nanti itu kesan Ramadannya ketika dia selesai. Pasti kita cari ini, saya tidak dapat pegel-pegelnya kaki dalam sholat taraweh kecuali dalam bulan Ramadan. Itu kan tidak akan menjadi kerinduan kalau ternyata kita biasa-biasa saja. Makanya perlu hal-hal yang luar biasa kita lakukan, hanyalah untuk itu kembali, untuk menimbulkan kesan-kesan yang kita tidak bisa lupakan pada saat kita ya dalam keadaan normal. Jadi dikembalikan kepada seseorang kalau dia kondisinya sudah mulai menurun, apakah dia memilih untuk puasa atau tidak. Dan jangan juga terlalu ngotot, karena ya beberapa teman kami ketika keluar negeri biasa, dia tetap memilih, dia bilang ini, saya sudah tinggalkan negara saya di negara orang dalam keadaan sakit, saya dirawat, tapi insya Allah saya tetap memilih untuk puasa. Akhirnya dokternya datang, dia bilang kenapa kita? Saya tetap memilih untuk puasa. Insya Allah kuat, ya kuat. Baru dia boleh puasa. Artinya kan begini, kalau ternyata di tengah jalan kita betul-betul sudah masyaqqah kepayahan, ya itu kan sudah berarti jalan untuk kita membatalkan puasa kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak semua boleh lihat kondisinya orang, apakah orang sakit itu akan puasa atau tidak. Tapi tetap mengganti puasanya, mengganti kalau sholat ini tidak ada jalan untuk ditinggalkan, mengganti puasanya di luar bulan Ramadan. Kalau sholat apapun keadaannya, seseorang tetap wajib sholat. Tapi kita akan masuk di pembahasan itu mungkin besok setelah membahas tentang wudu. Kemudian setelah wudu bagaimana sholatnya, keadaannya orang yang sakit dari 3 tingkatan penyakit tadi. Al-marid, orang sakit, kemudian dia masuk pada tingkatan yang kedua, yakni ad-darurah, darurat. Yang ketiga itu adalah al-masyaqqah, sudah kepayahan, kritis kalau bahasa kita. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada yang lain, Pak? Ya, Ustaz, terima kasih. Menyambung tentang fidyah tadi, Ustaz, yang apabila contohnya tadi 3 hari tidak puasa, 3 hari tidak puasa pada tahun ini, tapi nanti dia ingin setelah tahun berikutnya, jadi tetap yang mengganti 3 hari puasa dengan fidyahnya. Fidyahnya ini Ustaz yang mau saya tanyakan, bentuk bagaimana itu fidyah 3 hari itu, Ustaz? Terima kasih. Ya, jadi yang dimaksud tadi Pak begini, puasanya tahun ini belum sempat dia ganti. Masuk Ramadan 2023 dia belum sempat ganti. Jadi fidyah ini bukan mengganti Pak. Fidyah ini adalah lihurmatil waqtin. Untuk, kalau bahasanya kalau kita haji ya kena dam, dia kena denda. Membayar dam, membayar denda atas kelalaiannya. Tapi hutangnya tetap 3. Hutang puasanya tetap 3. Dia bayar denda, dia bayar kelalaiannya itu dengan fidyah. Maka fidyah sederhana sebenarnya fidyah. Sekarang lebih-lebih sekarang ini kan ya sudah ada nasi kotak yang lengkap di dalam, Masya Allah. Satu begitu Pak, ya sudah cukup. Langsung satu lengkap begitu untuk 3 kali makan. Berarti 3 kotak untuk 1 hari. Ya 3 kotak kepada 3 orang. Jadi kita serba nikmat itu dengan Masya Allah ya, yang berikanlah yang terbaik, karena kita juga ini mau mendapatkan yang terbaik dari Allah. Sudah lengkap di situ, satu tentengan itu langsung beritahu kepada ibu, Masya Allah ini saya tunaikan fidyah saya. Tidak usah segan-segan kita ungkapkan, langsung kita sampaikan, Ibu, Masya Allah saya tunaikan fidyah saya. Jadi 3 kali makan untuk 1 hari. Dalam 1 hari itu kembali lagi sama kita, saya itu paling makannya kalau 3 kali kan 60.000, saya paling makannya saya cuma 20.000 ji, 20.000 saja. Sebenarnya mitilnya itu dikembalikan dari kadarnya kita kadar makannya seperti apa.
terserah kita mau berikan dalam bentuk uang tunai boleh. Intinya kembali kepada mithil yang kita gunakan untuk konsumsi 3 kali makan dalam satu hari. Sebenarnya 3 kali makan. Jadi saya satu hari makannya cuma sekian, ya sudah itu. Baik itu dalam bentuk duit, baik itu dalam bentuk makanan jadi. Masih ada yang lain Pak? Baik itu dalam bentuk bahan makanan pokok, sembako dan sebagainya, boleh. Yang lalu kan kita sudah bahas Pak. Ini kalau kita serahkan zakat fitrah, fidyah, bagusnya juga kita serahkan dalam bentuk paket. Misalnya begini, tadi kan tiga kali makan satu hari, kita sudah bisa takar. 3 kali makan itu orang paling banter makan 1 liter. Tapi kan kita kan kalau makan tidak pakai beras saja, ya perlu lauk, perlu ini. Jadi kita buat satu paket. Satu paketnya itu mungkin beras 10 kilo, ditambah indomie 1 karton, ditambah telurnya, Masya Allah. Artinya ketika kita tunaikan zakat fitrah yang lebih dari hitungannya, maka selebihnya itu nanti akan menutupi kekurangan zakat fitrah kalau ada yang kurang yang lalu, atau nanti dia masuk mau tidak mau dia akan masuk itu menjadi sedekah. Jadi tidak ada ruginya. Satu orang mau mengeluarkan zakat fitrahnya untuk 10 kilo beras, itu Masya Allah luar biasa. Sampai memang kalau kami lihat ada yang orang sudah termotivasi itu, dia hitung berapa orang kita di rumah. Oh 6 orang. Itu beras yang paling besar itu berapa? 60 kilo satu sak. Sudah satu sak itu langsung dibawa ke panti asuhan, langsung dibawa ke pondok pesantren. Ya, kalau tidak mau repot dibagi, karena di sana sudah jelas distribusinya seperti apa. Siapa Pak? Saya belum masuk ke persoalan wudu dengan sholat, karena ini tadi kalau kita sudah bisa tahu level-level orang sakit supaya tidak pukul rata ki. Sakit itu anak tak sedikit, ya suami tak sedikit capek dari kantor, jangan bikin puasa Pak, jangan bikin puasa Pak, capek itu padahal belum masuk dalam kategori itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Jadi ada 2 pertanyaan saya Ustaz untuk orang sakit dengan fidyah. Bagaimana hukumnya Ustaz ketika kita menjenguk orang sakit, kemudian kita tahu bahwa orang sakit itu orangnya pernah menyakiti orang, artinya bahwa dalam keadaan dia sehat pernah menyakiti orang lain. Nah, ketika sakit kita menjenguknya, nah dia minta doa, bagaimana hukumnya? Apakah doa kita diterima atau bagaimana Ustaz? Yang kedua masalah fidyah. Bagaimana sebenarnya dalam masalah fidyah ini Ustaz? Misalkan orang yang kena fidyah itu cuma 1 orang yang di kampung, kemudian banyak orang yang memberikan di situ, apakah diperbolehkan membayar fidyah kepada 1 orang itu, tapi banyak orang yang membayarnya di situ Ustaz? Terima kasih. Iya, jadi Masya Allah menunaikan haknya orang sakit. Jadi itu tadi ada sakit yang itu sekedar untuk menggugurkan dosa, dan ada sakit yang memang itu sudah merupakan bala bencana dan musibah, pacallah kalau bahasa kita. Tapi masih syukur kalau orang itu dia disakitkan dulu di dunia. Allah Subhanahu wa taala masih rindukan pertobatannya untuk bebaskan dia nanti dari siksa kubur. Kenapa? Karena jangan kita bangga dengan sebab sehatnya kita. Justru kalau ada penyakit yang sudah tidak lepas sama kita, semisal sakit kepala, flu tahunan, syukur kita, Masya Allah, Allah menggugurkan dosa saya setiap hari ini kalau begini. Kenapa mesti bersyukur Pak? Kenapa? Karena saking dekatnya kita dengan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan peluang kepada kita. Fir'aun 40 tahun lamanya Fir'aun tidak pernah sakit. 40 tahun lamanya Fir'aun tidak pernah buang air. Tapi 40 tahun dalam keadaan sehat dan tidak pernah buang air itu bukan menunjukkan Allah sayang sama dia, tetapi Allah
Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia itu bagaimana dia semakin jauh daripada Allah. Kalau orang jauh daripada Allah itu Rasulullah SAW menjelaskan kam min mustadraj, itu namanya istidraj. Istidraj itu sengaja Allah berikan, tapi Allah mau supaya dia itu semakin lalai dan semakin jauh. Di sini letak bedanya. Tapi kalau ada orang yang ditegur, Allah mau panggil, supaya dia kembali dan dekat kepada Allah. Maka dilihat, kalau orang itu sewaktu sehatnya, tadi kan sudah dijelaskan, orang itu waktu sehatnya dia azimah, dia ahlul haq, inilah yang dimaksud. Orang baik waktu hidupnya, maka dia ini otomatis doanya ini dikatakan shahibud doa. Kalau dia orang batil waktu hidup, waktu dia itu tidak hidupnya itu tidak azimah, tidak amal agama dan sebagainya, tidak serta merta begitu. Jadi kembali bagus juga karena memang belum sempat dibahas tadi. Kalau dia waktu sehatnya itu dia tidak amal agama dan sebagainya, dia tidak dikatakan itu makbul doanya, tidak. Melainkan dia diminta kesabarannya untuk menebus kesalahannya yang lalu. Jadi ada kesalahannya Pak. In asabathu darra'u sabra. Kalau dia sudah ditimpakan oleh Allah, yang Allah nantikan, Allah rindukan ini, kalau dia sabar aku ampuni dia. Tapi kalau dia tidak sabar setelah itu, maka ini yang bahaya. Artinya kalau dia dulu ahlul batil, orang maksiat, dan dia sakit, sabarnya yang Allah tunggu. Sabarnya itulah yang akan menjadi sebab Allah gugurkan dosanya. Tapi dia tidak masuk dalam level shahibud doa. Kenapa? Karena dia bukan orang azimah. Waktu hidup sehat, dia tidak jaga sholat, dia tidak ini. Bagaimana kok tiba-tiba jadi wali? Ya, orang yang maksiat kerjanya waktu dia sehat, tiba-tiba jadi wali waktu sakit. Belum, harus melewati tahap sabar. Tapi tidak sedikit orang yang berhasil dengan kesabaran setelah dia sehat, betul-betul jadi wali. Kenapa? Karena setelah itu dia mulai melalui proses pertaubatan dengan taubatan nasuha. Kemudian baik itu menyalurkan zakat fitrah, bagusnya zakat fitrah yang dibahas. Zakat fitrah ataupun fidyah. Dilihat orang di kampung kita itu yang disejahterakan dulu, disejahterakan dia. Makanya kemarin Pak, alhamdulillah ya, sebab bantuan juga dari Pak Direktur, mencapai rekor tertinggi di Kota Palopo. Saya bilang barusan saya buat Pak, baru satu kali saya buat. Kalau di Masamba kan saya sudah ceritakan dulu, pernah saya sudah buat per kepala itu di Masamba dulu, per kepala 800.000 minimal dia dapat orang yang menerima zakat. Kalau dia 6 orang di rumahnya, 8 kali 6 berapa Pak? Masya Allah, 5.200.000 ya. Dia dapat lebih dari itu. Kemarin alhamdulillah kami tidak tembus angka 800.000, tapi sudah mendekati 600 sekian, dekat 700. Ya ternyata di akhir-akhir bisa dibulatkan karena ada orang yang menambahi. Rekor tertinggi Pak, padahal jumlah zakinya sedikit. Rekor tertinggi Kota Palopo orang yang menerima zakat, boleh dilihat di Pondok Pesantren Al Barokah yang kami kelola, orang yang ada di lingkungan di situ. Ini juga yang harus dipahami orang-orang yang menerima zakat dan menyalurkan zakat. Kita utamakan orang yang ada di lingkungan itu, kita data dia. Supaya apa? Harapan zakat ini adalah untuk bagaimana dia ini tahun depan menjadi musaki, bukan menjadi mustahik. Harapan tak ini, kalau dia dapat 800 per kepala, berapa orang di rumah? 5 orang, 4 juta dia dapat. Berarti tadi 4.800.000, 4 juta. Insya Allah 4 juta itu sudah bisa menjadi tukang gorengan setelah dia terima itu, meskipun minyak tetap melonjak naik. Artinya 4 juta itu Masya Allah sudah bisa dia mandiri, tahun depan dia jadi muzaki, bukan lagi jadi mustahik. Jadi sejahterakan orang di kampung kita. Kalau kita sudah bisa lihat sejahtera, baru kemudian kita bisa melintas ke masjid tetangga, ke kampung tetangga. Karena ya meski demikian memang ada juga sih beberapa gelintir yang minta untuk kami salurkan nyebrang, ya terpaksa dengan sebab musyawarah
3 orang yang ada di wilayah sekitaran itu kami berikan. Karena orang di situ bilang, banyaknya orang diterima di situ, nah di masjid di sini. 1 tahun kalau mau tunggu orang di kampung tak, 1 tahun dia tunggu berapa Pak? 100.000 paling banyak. Itu 1 rumah tangga. Zalim kita mengelola zakat. Coba kalau 1 per kepala 800.000 dikali berapa orang dia di rumah, maka tidak akan menjadi baik ya ekonomi umat ini dengan sebab zakat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah cukup dulu Pak Din. Ya. Bahkan internal rumah sakit kalau kita mau kelola Pak, tanya Miki, adakah kemanakan tak yang sedang sekolah, adakah kemanakan tak yang sakit ini, kumpul semua, baru kemudian kita distribusi dengan baik, pengelolaan dengan baik Pak. Sejahtera keluarga besar, bukan keluarga pegawainya saja, keluarga besar rumah sakit, artinya mulai keponakannya, cucunya apa, disejahterakan dari dana zakat yang dikelola dengan baik di rumah sakit ini insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah besok kita masuk kepada wudu, setelah itu salat, ya baru kaifiat-kaifiat yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.